Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping serta teman-teman seperjuangan yang luar biasa. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi berlayar ke Selat Madura, Cakep. melihat ombak biru warnanya, Cakep. jadi pelajar haruslah membara, kuasai teknologi, genggamlah dunia. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Keisha Nindya Amanda Salsabila. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari UPTD SMPN 1 Bangkalan. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk berbagi informasi tentang tantangan zaman kita saat ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa ponsel pintar di saku kalian? Atau membayangkan harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mengirimkan kabar ke saudara di luar negeri hanya dengan lewat surat kertas? Dulu, dunia terasa begitu luas dan berjarak. Namun hari ini, dunia seolah-olah berada di dalam genggaman kita. Inilah yang kita sebut sebagai globalisasi. Dan motor utama yang menggerakkan globalisasi ini adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang kerap kita sebut sebagai iptek. Globalisasi dan iptek adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan data dari pihak sosial awal tahun 2024, pengguna internet di Indonesia saja sudah mencapai lebih dari 210 juta orang. Ini artinya sudah hampir 80% penduduk kita telah terhubung dengan dunia luar secara digital. Lihatlah bagaimana internet telah mengubah cara kita belajar. Dulu, sumber ilmu hanya ada pada buku perpustakaan yang luas dan terbatas. Namun, sekarang siswa SMP seperti kita sudah bisa mengakses jurnal dari Amerika, menonton video edukasi dari Jepang, atau mengikuti kursus daring dari Eropa hanya dengan satu klik. Iptek telah meruntuhkan tembok-tembok pembatas antar ruang dan waktu. Kita bukan lagi penduduk satu kota, melainkan warga dunia atau global citizen. Pengaruh globalisasi pada iptek membawa dampak positif yang nyata bagi bangsa kita. Efisiensi dan konektivitas. Kita dapat berkomunikasi secara real time melalui video call melintasi benua. Kemajuan medis. Tahukah kalian bahwa teknologi mRNA yang dikembangkan secara global
kita yang lebih asing dengan dunia maya, sehingga lupa bersosialisasi di kehidupan nyata. Benar atau benar? Benar. Berita bohong atau hoax menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Belum lagi ancaman cyberbullying yang menurut data KPAI terus mengalami peningkatan kasus pada anak usia sekolah. Jika kita tidak bijak, teknologi bukan lagi mendekatkan yang jauh, melainkan menjauhkan yang dekat. Lalu, apa peran kita sebagai pelajar SMP di tengah arus globalisasi ini? Kita tidak boleh anti teknologi, karena itu artinya kita akan tertinggal. Namun, kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah semua yang dari luar. Kita harus memiliki filter yang kuat, yaitu karakter dan integritas. Gunakan internet untuk mencari ilmu, bukan sekedar untuk mencari hiburan yang sia-sia. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan ujaran kebencian. Kita harus menjadi pencipta teknologi di masa depan. Jangan biarkan Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk asing. Kita harus berambisi menjadi inovator, bukan sekedar konsumen. Teman-teman sekalian, globalisasi tech adalah hembusan angin kencang yang tidak dapat kita bendung. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terhempas oleh kencangnya angin perubahan, atau kita akan membentangkan layar lebar-lebar dan membiarkan angin itu membawa kita lebih cepat kepada kemajuan? Mari jadikan teknologi sebagai alat untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mari menjadi pelajar yang cerdas digital, tetapi tetap berhati nasionalis. Saya, Keisha Nindya Amanda Salsabila, mengajak kalian semua untuk meluncur di atas gelombang globalisasi dengan bijak. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya sampaikan sebuah motivasi. Teknologi hanyalah alat yang bisa membangun atau menghancurkan. Tergantung di tangan siapa dia berada. Mari kita ingat pesan tokoh bangsa, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan, kecerdasan tanpa karakter adalah ancaman. Namun kecerdasan dengan karakter, itulah tujuan sejati dari pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun sebentar, boleh? Boleh. Bang Rahmat datang dengan berani. Cakep. Pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi. Cakep. Izinkan saya menutup pidato kali ini. Gak usah kangen, besok ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian.